pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan rekan saya Julio. Juga bersama kedua narasumber kita yang sangat spesial pada hari ini. Ada siapa? Romo Hadi. Dan Mbah Harto. Kita berjumpa lagi dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Oke, iya. Hari ini tanggal 1 Desember. Wah, awal bulan nih. Awal bulan. Pasti senyum-senyum nih Iya, pemirsa di rumah. banget. Apalagi bulan Desember Iya, ya kan. iya. Bentar lagi tahun baru Oh, gitu iya. kan ya. Nah, 1 Desember Julio, kita Iya. ingin membahas tentang siapa sih? Ya, kita akan bahas ya terkait dengan Santo Charles de Foucault. Wah, kisah keren inspiratifnya namanya ya. Wah, oke deh. Dan katanya nih, saya dengar-dengar Iya. belum lama jadi santo Belum ya. lama jadi santo. Nah. Iya, saya juga baru baca kemarin itu beritanya. Baik. Nah, mungkin penasaran ya bagaimana kisahnya. Langsung saja Kita Romo ke Hadi. Romo Hadi. Silakan Romo, Silakan. bagikan kisah tentang Santo Charles de Foucault. Saya kira kita di sini ada yang sesepuh ya. Ya, Mungkin baiklah kalau Mbak Harto menerangkan tentang biodata dari Santo Biodata dulu. Charles de Foucault. Ya. Oke, Monggo. silakan. Dia punya kakak, namanya Mary Blondie. Dia yang membimbing menjadi orang baik. Sebetulnya dia itu umur 6 tahun itu sudah piatu, hatim piatu. Dia dibesarkan oleh kakeknya. Jadi waktu itu dia mewah-mewah hidupnya karena orang tuanya kaya. Nah, tapi setelah dididik oleh kakaknya, dia menjadi baik. Lebih maju lagi ketika dia sekolah di Yesuit pada tahun 1872 sampai 75. Dia sekolah di Yesuit. Nah, itu di Nancy. Nah, itu yang menyebabkan dia pandai menulis, pandai berbahasa. Nah, nanti dia pandai dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Nah, tapi sebelumnya itu dia pernah masuk di akademi militer, lalu menjadi tentara, kemudian untuk melawan orang-orang Tuareg, orang Arab. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dia menjadinya orang kudus? Nah, ini nanti Romo yang cerita. baik. Nah, kita sudah dengarkan nih sedikit. Nah, silakan mungkin Romo boleh melengkapi Romo. Ya, selamat pagi para Oma, Opa, para pisawan. Kita berbicara hari ini tentang Santo Charles de Foucault yang berasal dari keluarga cukup berada. Maka anak-anak yang cukup berada biasanya dikasih uang. Uang dan uang dan uang. Sehingga mereka berpikir itu hidup itu dengan uang bisa dibeli. Demikian pula pada masa remaja dia sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Ya, kan dia tinggal bersama kakek. Ya. Ya. Maka dia menjadi orang yang agnostik. Tapi lalu tadi Pak Om Mbah Harto mengatakan untung dia punya saudari perempuan yang terus ngastawa berdoa, ya, untuk apa? Perkembangan dan pertumbuhan adiknya itu supaya bisa hidup layak dan baik sebagai seorang pengikut Kristus di Perancis. Rupanya doanya terkabul, maka dia masuk terapis, biara kontemplatif. Ya, yang mengurung diri. Tetapi sebelumnya tadi Pak Mbah sudah katakan masuk tentara dan sebagainya, ya. Keluar selesai masuk biara. Rupanya semangatnya masih menggebu-gebu, tidak lama tinggal di sana. Menjadi biarawan kontemplatif itu. Keluar dia. Kemudian dia pergi ke tanah suci. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang suster Elizabeth, ya. Suster Claire itu memberikan dia motivasi. Akhirnya dia berpikir, ya, semua yang dia alami dalam hidup ini, dalam proses jatuh bangun, hanya sibuk untuk mencari dan mengisi dunianya itu, akhirnya dimotivasi oleh suster ini. Dan kemudian dia
studi menjadi imam dan menjadi imam. Kemudian dikirim ke Aljazair, ya, menjadi seorang imam misionaris. Tetapi dia menyebutkan sebagai apa? Saudara kecil dari Yesus, Charles de Foucauld. Nah, pekerjaannya sama seperti para imam, merayakan Ekaristi, mengadakan pelayanan pendidikan, merayakan pelayanan kesehatan. Karena ya, saya dengar ketika ya tahun 70-an ada misionaris yang kebetulan datang di Indonesia, saya kenal. Itu 2 orang Perancis, yaitu Pater Maurice Lecouture yang bekerja di Gianyar, mungkin Romo Mbah Harto masih ingat. Satu lagi Pater Grishong, ya. Pater Grishong dari MEP itu. Dia bercerita dia sebagai misionaris waktu itu, ya tahun 60-an, ya abad ke-20 loh. Sebagai pastor, dia di desa, dia harus membawa ibu-ibu hamil dalam jeepnya itu untuk dibawa ke rumah sakit. Ya. Kadang-kadang dia katakan, "Pastor, dah tahan sudah bukan 3 kali, nggak bisa." Mau nangis, digunting sama dia. Di mobil berhenti dulu, jadi bidan dia. Kemudian dia ambil air dalam jerigennya, dibersihkan, baru bawa ke rumah sakit. Ya, bahkan Pater Grishong itu ketika perang antara saudara itu utara selatan, dia kena itu apa namanya mortir ya. Oh, mortir ya. Iya, Bom itu ya. Akhirnya dia jatuh dan tidak bisa bangun. Semua orang takut. Ya, semua orang takut. Tidak ada yang menolong. Siapa yang datang? Yang datang adalah orang-orang kusta yang dia layani dan disembuhkan. Dia katakan, "Pastor, andaikan kami mati pun bersama pastor tidak apa-apa." Maka mereka menggotong berhari-hari ke kota. Ya, sekarang Ho Chi Minh City itu. Baru dibawa ke Perancis. Itu pada abad ke-20. Sekarang kita kembali kepada Charles de Foucauld yang berada di Tanah Suci, yang berada di Aljazair. Nah, bagaimana situasi waktu itu? Keras-kerasan karena apa? Mayoritas orang belum berpendidikan. Tapi Charles de Foucauld dengan kesabaran dan penuh kasih melayani orang. Ya, terutama anak-anak yang yatim piatu karena dia mempunyai pengalaman sebagai anak yatim piatu. Ya, dan dia berhasil. Ya, artinya mencuci otaknya, memberi kepada orang motivasi untuk hidup bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Maka lalu kalau kita membuka sebuah buku, di sana ada judul doa dari Charles de Foucauld, yaitu doa penyerahan diri. Nah, disitulah dia menggunakan doa-doa itu dalam karya misinya. Dan dia berhasil menjadi orang yang hebat. Maka lalu dia kemudian menjadi yang disebut venerabilis, kemudian juga dia beatifikasi oleh Paus Benedictus, dan baru tahun lalu bulan Mei rasanya tanggal 15 2022 dia menjadi seorang kudus yang dikanonisasi oleh Paus Fransiskus. Yes, Fransiskus. Itu sekedar informasi yang mungkin akan ditambahkan oleh Mbah Harto. Yeah. Monggo. Silakan, Mbak. Baik, Mbah. Jadi Romo Hadi kan sudah menerangkan ya dengan sangat jelas bagaimana riwayat hidup dari Santo Charles de Foucauld. Nah, mungkin dari Mbah Harto sekarang ini. Tadi menurut kisah yang dikisahkan oleh Romo Hadi, menurut Mbah Harto, apa sih kelebihan yang dimiliki atau yang diteladankan oleh Santo Charles de Foucauld ini menurut Mbah? Saya potong dulu ya. Pak Mbah Harto ini dulu guru agama. Oh, Charles de Foucauld juga guru agama. Wah, pas banget berarti ini. Kamu Mbah ini kalau depan kelas dia tidak ada titik koma, terus nyambung sampai bel. Oke. Anak-anak masih begini ya. Iya, Luar baik. biasa. Ya, Silakan, luar Mbak. biasa. Silakan. Itulah, jadi setiap manusia itu diciptakan Tuhan mempunyai misi masing-masing.
contohnya seperti yang diceritakan Romo tadi. Hebatnya itu di mana? Satu, karena bimbingan kakaknya tadi. Yang kedua, sekolah di Yesuit. Yang ketiga, dia itu mempunyai kasih pada musuh. Dia kan Prancis melawan Arab. Tapi dia tuh jatuh cinta pada orang Arab. Lalu justru mempelajari bahasa Arab. Kemudian dia akan di suku Tuareg. Suku Tuareg itu suku yang ya pokoknya menakutkan gitu ya. Nah, menakutkan. Nah, kemudian dia belajar selama 15 bulan bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Lalu mulai menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Tuareg, luar biasa. Kemudian menerjemahkan dari puisi bahasa Tuareg menjadi bahasa Perancis. Itu kan luar biasa ya. Nah, tapi itu kan toto lahir ya bahasa Jawanya tuh. Tapi yang Romo sampaikan tadi, taat kepada Allah, kemudian kasih kepada sesama, lalu keberanian, dia mempunyai keberanian, lalu hidup dalam doa, lalu kerendahan hati. Itu yang menyebabkan kita percaya pada Tripaus ya, bahwa dia sudah diangkat dinyatakan sebagai Veniabilis, kemudian menjadi Beato ya, menjadi Santo. Dan kemudian menjadi Santo. Santo. Iya, Tahun lalu, Iya. 2022 Santo, 15 Mei. Santonya Sudah jadi santo, Mbak. Wah. Romo bilang santonya Iya, sudah. sudah santo ini. Jadi ini luar biasa itu misi. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik ini jika bisa menjadi Beato atau Santo. Waduh, amin. Sulit sih, tapi amin lah. Ya, aminkan saja ya. Aminkan saja dulu. Orang namanya misi ya. Jadi misi kita nggak tahu misi Tuhan itu apa. Itu udah dulu. Baik. Kemudian kita rambutkan Romo. Ya mungkin Bapak punya doa ya, doanya Santo Charles de Foucault, doa penyerahan diri itu loh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, kuserahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Lakukan atas diriku apa yang Kau kehendaki. Apapun yang Kau perbuat, aku bersyukur kepadamu. Aku siap untuk segalanya. Berilah hanya kepadamu yang terlaksana dalam diriku dan dalam semua ciptaan-Mu. Itulah ya Tuhan yang kuharapkan, tiada lain. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, kepadamu ku persembahkan hidupku dengan segenap cinta yang membara dalam hatiku, sebab aku mencintaimu ya Tuhan. Oleh karena itu ku berikan diriku, ku serahkan diriku ke dalam tangan-Mu tanpa syarat dan dengan kepercayaan tanpa batas, sebab Engkau adalah Bapakku. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita semua diberkati dalam kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi ya, Romo terima kasih. Dan juga Mbak Harto, terima kasih banyak. Dan juga rekan saya nih Iya. yang sangat bahagia hari ini. Ya, Dan juga pemirsa di rumah semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang episode kali ini di episode Santo Charles de Foucault. Mudah-mudahan banyak ya yang bisa dipetik nih Betul pemirsa di sekali. rumah dari nilai-nilai hidup dari Santo Charles de Foucault. Dan jangan khawatir, kita masih akan berjumpa kembali di channel YouTube Societas Sancta Clara di program Oke, hari ini Orang Kudus hari ini.